Pisces, ketemu lagi sama Lucky di Fortune Star 222. Kali ini gue mau bacain quickie untuk periode gerhana bulan di Sagittarius, Pisces hari ini ya. Nanti malam ada gerhana bulan. Bulan ini ada gerhana dua kali gerhana bulan sama gerhana matahari. Gerhana mataharinya nanti pas di solar solstice ya, tanggal 21 bulan Juni nanti gerhana matahari. Gerhana bulan itu lebih seperti halnya full moon yang lain, energinya adalah ending dan closure. Sesuatu harus selesai, entah itu apa, entah itu kebiasaan mungkin ya, yang kecil juga bisa sampai yang gede-gede juga. Tapi gerhana biasanya lebih powerful, jadi sesuatu yang wow gitu untuk kamu semua Pisces. Maksudnya untuk semua yang punya Pisces di birth chartnya ya, entah itu rising atau ascendant, moon sign, Venus sign, sun sign, Jupiter sign di Pisces. Ini pesannya bisa buat kamu semua, atau untuk kamu semua yang tertarik cross watcher sama Pisces, mungkin pesan juga bisa buat kamu karena energinya bisa ketukar. Oke? Karena tertukar itu ya. Jadi kalau nggak resonate, kalau emang nggak sesuai, jangan dipaksa untuk sesuai. Jadi coba nonton video-video yang lain berdasarkan birth chart kamu, moon sign kamu, Venus sign kamu. Biasanya untuk kalau kamu ingin tahu tentang relationship ya, ngelihatnya itu di Venus sign kamu sama di Jupiter sign. Jadi kalau kamu nggak tahu birth chart kamu ya, di box description gue di bawah ya, di bawah itu udah ada linknya, tinggal diklik, kamu masukin setiap data-data kamu yang diperlukan, nanti langsung keluar itu semua birth chartnya ya kan. Yang namanya rising itu sama dengan ascendant. Atau kalau kamu nggak mau klik di bawah, kamu Google aja langsung, banyak kok resource-nya, gratis pula ya. Jadi hati-hati juga, kalau gue sih pakainya Western ya, bukan Vedic. Nah Pisces gue menurut Western astrologi, gue Pisces 22 ya kan, 222 artinya 22 Februari gitu. Jadi gue Pisces, sign gue Pisces ayah. Tapi kalau menurut si Vedic ya, gue Aquarius gitu. Dan kalau menurut si Vedic astrologi sekarang, full moon ya, gerhananya itu bukan di Sagittarius tapi di Scorpio gitu. Oke, gue cuma ambil 3 dari tarot sama 1 dari oracle card ya. Pertama, The Chariot, ada yang mau travel. Queen of Pentacles, The Devil in Reverse. Energi di bawahnya adalah Ace of Swords, pencerahan. Di bawahnya lagi ada Knight of Wands, The Hermit, Nine of Wands. Alright, so energi yang tersembunyi adalah mendapat pencerahan, mendapat komunikasi, dapat pesan, dapat inspirasi ya, dapat komunikasi ya, yang mencerahkan ya, karena ini bisa juga dibilang kemenangan ya, suatu ya pencerahan dalam melihat sesuatu keadaan, situasi gitu. Oke. Dan itu juga lebih tentang komunikasi. Oke, kartu yang pertama The Chariot. The Chariot ini energinya Cancer ya. Energinya Cancer.
untuk beberapa dari kamu yang berhubungan dengan seorang Cancer, atau untuk beberapa dari kamu berhubungan dengan rumah tangga, rumah, keluarga. Karena Cancer itu dia yang mempunyai rumah keempat, yaitu rumah tangga, ya. Dan feminine side kita, bagian feminin kita, yaitu emosional, tentang pasangan kita, tentang istri kita. Tentang pasangan kita, istri kita, tentang pacar kita yang belum married, ya kan? Tapi ini lebih tentang rumah tangga sih, ya. Atau tentang diri kita sendiri, kan setiap orang kan punya yin yang side, ya, feminin dan maskulin. Nah ini lebih tentang ke femininnya kita, yaitu emosionalnya kita. Nah, tapi untuk Pisces, untuk berdasarkan berchartnya Pisces, itu Cancer ada di kalau ini Virgo, ini ada di love affairs, kreativitas, ya. Ini ada di romance, selingkuhan, senang-senang, self expression, ya. Ada yang punya selingkuhan? Yang artinya juga victory, ini kemenangan dalam menguasai diri sendiri, ya, menguasai diri sendiri. Karena kalau di tradisional decknya kan dia bawa ini kan, chariot ini, bawa keretanya ini dengan kudanya hitam putih, ya. Hitam putih itu maksudnya kan yin yang, ya, yin yang. Sudah mampu menguasai dirinya, ya, dan untuk maju ke depan apapun situasinya, saya berani mengambil resiko dan saya berani untuk maju, gitu. Dan ini bisa dikatakan juga travel, ya, movement gitu loh, pindah, bergerak, ya. Karena maju tadi, pindah, bergerak. Ada yang mau pindah rumah kali? Ada yang mau pindah rumah? Kartu kedua, Queen of Pentacles. Queen Pentacles itu energinya apa namanya, Earth sign, ya. Earth sign itu bisa Capricorn, Taurus, atau Virgo. Kalau menurut gua pribadi, ya, Queen of Pentacles itu Capricorn. Capricorn itu secara general mungkin ada dari beberapa dari kamu berhubungan dengan seorang Capricorn, atau beberapa dari kamu bermasalah punya yang jadi highlight di sini adalah karir, reputasi, public image, social status, ya, seorang ayah, punya masalah dengan seorang ayah, atau kalian sendiri adalah ayah. Ini bagian maskulinnya kita, yang side-nya. Di sini yin, di sini yang. Oke? Ini Capricorn, ini Cancer. Kita baru beralih dari energi dari South Node Capricorn to Cancer ke Sagittarius to Gemini. Oke? Yang mana ini biasanya profesional, ini personal, ya kan? Namanya karir, dan ini rumah tangga. Bagaimana itu bisa balance? Oke? Nah, ini ada yang jadi highlight buat kalian, beberapa dari kalian adalah masalah karir dan reputasi. Sedangkan menurut chartnya Pisces sendiri, Capricorn itu ada di teman-teman kamu, network, friends, work, teknologi, masalah online, future hopes, gitu. Ya, group of friends kamu. Kartu ketiga, The Devil in Reverse. The Devil in Reverse itu setan yang udah kebalik. Setan itu kartunya Capricorn juga.
The Devil itu kartunya Capricorn, yang artinya sama. Nah, ya, di antara teman-teman kamu, ya, di antara teman-teman kamu, ya Capricorn itu ada di rumah 11 kamu. Atau Capricorn itu yang empunya rumah ke-10. Yang punya rumah ke-10 yaitu karir tadi, reputasi, public image, itu ini kebalik posisinya. Artinya kamu sudah bisa move on, itu release ya, karir kamu, public image kamu, reputasi kamu, sosial status kamu, semuanya udah kamu bisa release. Dalam cuy. Itu dalam sih. Berat ya. Atau ya pasangan kamu sendiri udah kamu lepas, udah bisa ngelepas suami, pacar ya. Ketergantungan. Nah, devil itu ketergantungan ya. Ketergantungan kamu dengan apapun itu. Toxic, sesuatu yang toxic itu udah bisa kamu release, udah bisa kamu lepaskan. Apapun itu ketergantungan kamu, kebiasaan buruk udah bisa kamu lepas. Alright Pisces, ada yang perlu gue ini nggak? Ada yang perlu gue klarifikasi nggak? Kayaknya udah jelas banget sih, nggak ada yang perlu diklarifikasi sih buat gue. Untuk gerhana, energinya gerhana bulan ini ya, kamu akan punya sedikit pertikaian, konflik ya. Power struggles itu perjuangan dengan kekuasaan, kontrol dengan author figures itu maksudnya dengan authority ya, yang berkuasa. Bisa jadi dengan bos, dengan institusi, dengan segala macam institusi, apapun itu urusannya kalian ya. Organisasi, institusi, bisa agama ya, bisa pekerjaan, dan bakalan banyak provokasi di bidang pekerjaan dan reputasi ya. Ya, banyak provokasi di kerjaan dan reputasi. The Queen of Pentacles ya, energi Capricorn sama jealous, kecemburuan yang menyangkut segala goal kamu, target kamu, nilai-nilai kamu, sama hal-hal yang sudah kamu capai. Itu banyak yang cemburu nanti. Cuy nggak sih Pisces sering cemburu cuy? Gue bangga kalau dia cemburu. Dimin aja, jangan. Ganjen banget sih lo gitu. Gue mau klarifikasi The Devil ya. Gue mau klarifikasi The Devil sama Queen of Pentacles. Gatel. Sesama Pisces nggak boleh gitu dong. Six of Cups, Queen of Pentacles, Six of Cups, Judgment, Four of Cups, bawahnya King of Wands. Okay, the King of Wands, Queen Pentacles. Okay. Queen of Pentacles, klarifikasinya adalah sorry tadi memori gue penuh lagi, jadi harus ditransfer dulu baru gue lanjutin. Oke. Di bawah energi yang tersembunyi, yang tidak kelihatan, dari klarifikasi The Queen of Pentacles ya kan. Tadi ada King of Wands itu Aries ya, Aries itu ada di ending. Kalau di Pisces chart ya, Aries itu ada di bukan di ending, sorry, di finance, money,
values. Oke. Ini Taurus nih, di rumah kedua, soalnya di rumah kedua itu rumahnya Taurus. Taurus itu dia Hierophant ya. Hierophant itu institusi, komitmen, spiritual leader, values, material possessions ya. Atau kalian berurusan dengan seorang Aries ya. Moon sign, Venus sign ya. Kalau kalian tahu bercatnya si dia ya kan, coba dilihat itunya. Terus di bawahnya ada High Priestess, ada seorang Pisces. Ayo. Moon sign gue Aries. By the way, King apa ya, itu masalah money, work, income ya, daily routines, material status sama values. Values itu lebih ke ideologi kita, idealisme kita. Values itu bagaimana kita menilai sesuatu hal ya, penilaian kita, atau value dari ya dari segala hal yang kita ini kan kita punya value-nya masing-masing ya. Itu gue yang lupa gitu kan. Terus tadi apa, judgment ya. Oke. Sekarang gue mau klarifikasi the devil in reverse yang kebalik tadi ya, setan kebalik. Setan yang udah ketergantungan yang sudah kita lepaskan aja. Apa itu? Ayo. Kepo, guenya yang kepo. Secara gue gak kemana-mana, gue di rumah terus ya kan. Pola hidup gue terbalik banget. Page of Wands, komunikasi. The Wheel of Fortune, ini Sagittarius. Jupiter ya maksudnya, bukan The Death, Scorpio. Under the deck bawahnya ada Page of Cups. Oke. Ini yang udah siap kamu release, yang udah siap kamu lepaskan, tinggalkan ya. Apa sih ketergantungan kamu itu ya, ketergantungan kalian, ketergantungannya gue. Page of Wands, komunikasi. Ini soal tentang sesuatu yang baru. Page of Wands itu tentang sesuatu yang baru, yang menggairahkan gitu kan, yang passionate, bisa berupa pesan ya, komunikasi. Wheel of Fortune itu roda keberuntungan itu energinya Jupiter juga lagi in reverse ya, Jupiter juga lagi kebalik. Jupiter itu tentang pengetahuan ya, tentang kok tiba-tiba gelap ya, tentang pengetahuan, tentang higher learning ya, higher education. Ini kartunya juga Sagittarius. Entah kalian juga berhubungan dengan seorang Sagittarius. Beberapa dari kalian mungkin. Tentang growth itu maju. Maksudnya moving on gitu loh, moving on. Ini juga tentang karma ya, tentang karma. Keberuntungan kita. Jadi kadang kita harus membuat roda ini berputar sesuai dengan kita gitu, sesuai dengan jalannya kita. Kadang kita harus mengakhiri sesuatu. Yang kemudian baru rezeki datang gitu. Karena istilahnya sesuatu hal itu, suatu masalah itu kalau tidak diselesaikan, dia yang jadi menghalang-halangi, ngeblok rezeki kita gitu. Makanya gue bilang karma. Terus the death, mungkin ada yang berhubungan dengan seorang Scorpio. Death itu kartunya Scorpio, energinya Scorpio itu ada di travel, pindah
Foreigns. Yang jelas death itu perubahan ya, perubahan total, transformasi ya, self transformation, perubahan total dari kita yang untuk istilahnya dari kebiasaan kita yang sudah menjadi familiar atau sudah menjadi biasa buat kita harus berubah gitu, perubahan yang signifikan gitu. Itu the death ya. Kita membunuh diri kita yang lama untuk menuju dan membangun gitu. Makanya ada ini kan, ada si Jupiter ini kan, untuk membangun suatu kebiasaan baru, hidup yang baru, membangun diri kita yang baru gitu. Identitas yang baru, self transformation. Di bawahnya itu energi yang tersembunyi ya. Page of Cups, pesan cinta, pesan message yang sangat emosional. Dan bawahnya ada The Magician, energinya Gemini dan Virgo. Oke, gue mau tarik ini ya, oral card. Oracle card ngawur. Tuh kan maunya gue quickie gitu kan, cuma tarik tiga kartu tapi jatuhnya pas udah dijabarin langsung jadinya lama. Maaf ya, nggak tahu deh kalian suka apa enggak. Tolong dong komen kalian lebih suka yang singkat aja videonya atau detail gini. Lala Pisces, andaikan gue yang punya ya kan, padahal gue juga Pisces, tapi gue kayaknya nggak ada tuh, malah yang ada gue kehilangan. True love. Guinevere, the romantic stirrings in your heart have propelled the universe to deliver great love to you. Minchia raga. Jadi ada romansa feeling yang ada di hati kamu, bahkan meminta universe untuk memberikan gitu, menyediakan, nge-serve great love ke kita ya, gue ikutan. Great love to us. Oke, sekali lagi terima kasih ya udah mau nonton, semoga berguna, dan makasih juga kalau udah subscribe. Kalau baru pertama kali di sini jangan lupa subscribe kalau emang sesuai, kalau emang nggak sesuai jangan dipaksa untuk sesuai. Coba nonton video-video yang lain yang sesuai dengan bercat kalian, dan kalau emang suka gaya gue jangan lupa juga like-nya. Oke? Makasih, sampai ketemu lagi, bye.